mau belajar lagi teori optimasi. Nah, cuman apa sih yang beda? Perasaan di video kemarin udah ada nih. Nah, cuma kita review lagi aja ya. Ini tapi ada tambahan nih, ada nambah maximum flow sama CPM ya. Nah, kita ulang lagi karena beberapa dari kalian ada yang matanya jeli banget ya. Kalian bisa tahu yang mana yang tipe, ada yang tipe di dualitas kemarin sama di shortest path atau metode jaringan. Ya, applause buat kalian. Nah, ya semoga di yang ini nggak ada yang tipe lagi. Nah, kita ulang lagi dari awal. Nah, ini yang pertama itu linear programming. Nah, itu ngapain aja sih? Linear programming itu jadi kita ingin mengetahui mungkin dari fungsi minimal atau maksimalnya, bagaimana memperoleh hasil terkecil atau terbesar dari jika diberikan beberapa fungsi dengan fungsi objektif. Nah, di sini kita soalnya disuruh minimize atau kita cari nilai terkecil atau ya kita ya harus memperoleh nilai terkecil dari 3x1 sama 4x2 dengan constraint atau batasan-batasannya itu 2x1 dikurang x2 lebih dari sama dengan 8, x1 tambah x2 kurang dari sama dengan 10. Nah, di semua metode ini ada yang namanya non-negativity, apa ya, pokoknya aturan non-negativity atau eh, nilai x1 dan x2 ini, x1 dan x2 harus lebih dari sama dengan 0, nggak boleh negatif, seperti itu. Nah, langsung aja ya kita ke pengerjaannya. Nah, di sini kita masukin dulu objektifnya, constraint pertama, constraint kedua, dibuat dulu tabel seperti ini. Nah, di totalnya kita masukin rumus ini, jadi x1 objektif x1 yang di objektif itu 3 dikali x1 yang di solution atau yang nanti bakal jadi nilai solusinya. Jadi berapa nilai x1 yang pas nih biar hasilnya paling rendah gitu. Nah, x2 yang ini 4 tambah x2 yang di sini. Terus kita dolarin biar ininya nggak pindah-pindah. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, bisa lihat ini juga sama, ini dikali ini dikali yang bawah juga, ini nggak pindah-pindah kan. Nah, yang bawahnya juga ini. Nah, di sini biar lebih cepat nanti di solver ya. Di sini kan beda nih tandanya, kita samain aja jadi lebih dari sama dengan gitu. Nah, yang mana nih? Yang ini ya, yang constraint kedua. Tadinya 1 plus 4, ini 10, limitnya 10, jadi min 1, min 4, min 10, begitu. Nah, kalau udah gitu semua, oh ya Z-nya ini sama dengan ini aja ya, sama dengan ini. Nah, nanti yang total hasil utamanya nanti yang di Z atau yang di sini sama aja. Kita buka solver. Nah, ini kita hapus dulu ya riset. Nah, kita sesuaiin sama soal nih. Objektifnya di mana? Kita taruh di sini. Nah, di soalnya kita disuruh minimize. Jadi di sini min. Changing variabelnya yang mana? Ya, x1 sama x2. Nah, terus subject to constraint-nya. Wah, kok di sini? Jauh banget. Astagfirullah. Cancel. Ulang. Maaf, ini beda file. Jadi yang ini karena ini sama tandanya, jadi kita satuin aja, jadi langsung tarik dua-duanya, ini sama ini, constraint-nya yang ini. Oke, add, jangan lupa yang non negativity-nya, yang ininya lebih dari sama dengan astagfirullah, mana apa sih? Oke, no. Oke, terus ininya Gaussian non linear, kita masih linear programming. Oke, so apa deh hasilnya? Nah, hasilnya 12. Berarti biar kita wah, ini ada yang salah nih. Maaf. Ulang. Kayaknya non negativity belum masuk ya. Change ini terjadi sebenarnya. Oke. Harusnya benar ya. Kenapa salah?
Oh, oke sih, udah bener, udah. Paham. Oh, ini yang nggak boleh kurang dari sama dengan ini boleh saja. Jadi di sini hasilnya hasil yang ditunjukkan. Jadi kalau misalnya kita mau memperoleh nilai terkecil, X1-nya harus 4, terus X2-nya harus 0. Nah, nanti hasilnya 12 gitu. Ya udah, lanjut ke simplex. Nah, simplex itu apa? Nah, mirip-mirip yang tadi sih. Cuman sebenarnya eh, kalau manualnya beda cara pengerjaannya, cuman kalau buat apa ya? Secara secara globalnya ya mirip-mirip yang tadi. Cuman dia bedanya pakai cara simplex. Begitu. Hasilnya kalau nggak salah beda juga. Nah, jadi untuk rumusnya sama ya kayak yang tadi. Nah, ini karena ada 3 variabel, kita tambahin lagi yang E3 atau yang ini dikali yang bawahnya. Ini aja lupa di dolar biar nggak pindah-pindah. Ditarik ke bawah, ini kita sesuaikan sama soal ya. Nah, objektifnya yang mana? Objektifnya yang ini. Nah, terus ini constraint-constraintnya, ini limitnya, ini lebih kurang dari sama dengan semua. Oke, langsung aja kita kerjain solvernya. Ya, kita riset dulu biar kalian tahu. Nah, di sini soalnya apa nih? Maximize, max. Nah, ini ya objektifnya di sini. Max, changing variabelnya di sini. Yang ini 3 yang kosong ya. Constraint-nya mana aja? Coba. Nah, ini kurang dari sama dengan constraint-nya ini karena sama semua ya. Jangan lupa non negativity, semuanya harus lebih dari sama dengan 0. Oke. Nah, di sini kita ganti kalau yang tadi GRG non linear, di sini simplex LP, linear programming. Solve. Oke deh. Dapat deh hasilnya 122,625. Seperti itu. Nah, dualitas. Dualitas tuh gimana? Sebenarnya dualitas tuh ya simplex, cuman dia diputar aja gitu. Kalau di sini apa fungsi optimasinya itu max. Nah, dia sebenarnya sama aja. Ada kayak kebalikannya gitu. Kalau di sini max ada bentuk primal, ada bentuk dual namanya. Kalau bentuk primal ya sesuai sama ini. Kalau dual itu kebalikannya. Nah, jadi kalau dual di sini objektifnya 12 X1, 3 X2 sama X3. Nah, diubah. Nah, yang limit di sini jadi objektifnya. Terus ininya diganti dari maximize jadi minimize. Kita lihat langsung nanti deh. Langsung praktek aja. Nah, ini yang tadi ya, soalnya sama udah sesuai sama yang ini. Ini juga sama rumus-rumusnya. Langsung aja kita kerjain solvernya. Reset dulu. Ininya di sini, objektifnya di sini tadi soalnya max. Max changing variabelnya yang bawah ini. Tambahin ini kurang dari sama dengan ini. Oke, oh ya jangan lupa ini harus lebih dari sama dengan 0. Oke, simplex oke, so oke hasilnya sama 122,625. Nah, bentuk dualnya dia bentuknya kebalikannya gitu. Jadi kayak ditranspos atau diputer gitulah. Nah, lihat nih. Kalau di sini objektifnya 1231. Nah, dari yang objektif ini kita pindahin ke limit, kita tukar nih. Nah, si limitnya jadi 1231, objektifnya jadi yang 177,80 ya kan? Nah, begitu. Nah, kalau di sini constraint 1 kan 10,21. Nah, kita puter nih. Jadi tadi ke samping jadi ke bawah. Jadi tadinya 10,21 ke samping jadi 10,21 ke bawah begitu. Nah, ini juga 732 ke samping, ini jadi 732 ke bawah, 241 ke samping, 241 ke bawah gitu. Nah, tandanya juga berubah dibalik. Tadi kurang dari sama dengan, ini diubah jadi lebih dari sama dengan. Nah, kalau di sini maximize, di sini minimize, seperti itu. Untuk rumusnya tetap sama, tetap yang ini juga kayak gini. Ya, dikali-kaliin gitu. Sama intinya. Tinggal kita solve deh, langsung aja. Kita reset dulu.
ini di sini. Nah, tadi max, sekarang min. Changing variabelnya di ini. Terus constraint-nya yang ini. Tandanya lebih dari sama dengan limitnya. Terus solution ini tetap ya lebih dari sama dengan 0. Oke, lebih dari sama dengan 0. Ini tetap simplex. Oke, hasilnya dapat deh. Nah, hasil dari primal sama dual harusnya sama. Kalau nggak sama berarti ada yang salah. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya sama-sama 122,625 yang primal maupun dual. Gitu deh, gitu doang. Gampang kan? Nah, udah kita lanjut aja ya ke dengan transportasi. Nah, kalau transportasi itu maksudnya gimana sih? Kok beda sih sama yang lain? Apa ini kayak primal dual juga? Beda. Nah, kalau di sini ada supply sama demand-nya. Nah, kalau yang metode transportasi ini kita pengen gimana caranya biar supply-nya bisa habis, terus demand-nya terpenuhi semua dengan biaya terendah. Nah, ini yang di dalam tabelnya ini rincian biayanya gitu. Dari misalnya pabrik A ke misalnya warung atau toko satu itu biayanya 8, entah 8 apa, misalnya 8 keping emas, 8 8 bongkah berlian, nggak tahu. Pokoknya ya itulah satuannya. Kalian atur sendiri. Nah, intinya biaya yang dikeluarkan itu 8, ini 5, ini 6. Berarti dari A ke 1 8, dari A ke 2 5, dari A ke 3 6 dan seterusnya. Nah, gimana caranya biar supply bisa habis, demand terpenuhi semua dengan biaya terkecil. Nah, caranya adalah ya, nah gini. Pertama kita masukin dulu rumus-rumusnya di sini. Rumusnya sum barisnya gitu. Jadi harusnya yang A ke 1, A ke 2, A ke 3 itu harusnya sama dengan supply-nya gitu. Nah, itu tinggal tarik ke bawah. Tarik ke bawah, hasilnya sama kan. Tinggal tarik ke bawah lagi aja deh biar yakin. Nah, kalau ini dia sum yang atasnya kolomnya gitu. Jadi dari A ke 1, B ke 1, C ke 1 dia hasilnya harus sama dengan 150 gitu nantinya. Nah, tinggal tarik ke samping. Ini dihiraukan aja ya, ignore error aja. Soalnya emang sebenarnya nggak error. Nah, untuk solusinya kita taruh di sini. Rumusnya pakai sum product yang atas, biaya yang atas, terus koma. Ya ini tergantung Excel di device kalian ya. Bisa koma atau titik koma tergantung Excel di device kalian. Nah, di sini yang tabel yang bawahnya. Oke. Langsung aja deh kita masuk ke solvernya. Solvernya kita reset dulu biar kalian lihat prosesnya. Jadi objektifnya kita taruh di sini karena kita pengen minimalisir biaya gitu, biar mengeluarkan biaya terendah, mencari biaya terendahnya kita pakai min. Nah, changing variabelnya yang tabel yang bawah ini constraint-nya. Nah, supply di sini di bawah harus sama dengan supply yang di atas gitu. Terus demand yang di bawah harus sama dengan demand yang di atas gitu. Nah, jangan lupa non negativity. Jadi yang changing variable di sini harus lebih dari sama dengan 0. Oke. Nah, ini pakai metode simplex. Langsung solve aja. Di solve. Nah, lihat deh hasilnya. Hasilnya 1920. Nah, jadi supply-nya dialokasiin ke yang dari A ke 1, dari A ke 3. Itu. Terus yang B di supply-nya alokasiin dari 7 ke B kedua, terus sama yang B ketiga. Yang C semua dialokasiin ke yang 1. Nah, tapi jadi supply-nya terdistribusi semua secara merata. Jadi supply habis semua.
demand-nya terpenuhi semua, semuanya senang, kantong aman gitu. Ya, gitu dong kan? Ngerti kan? Insyaallah. Bismillah. Oke, kita lanjut ke shortest path. Nah, shortest path nih gimana nih? Nah, jadi di sini ada network atau jaringan gitu ya. Kita misalnya mau dari 0 ke 4. Nah, cuman rute terpendek itu yang mana sih? Ini sebenarnya kalau dilihat-lihat ya ini banyak angkanya, kayak agak bingung. Tapi kalau misalnya kita lihat kita hitung sendiri ya bisa aja sih sebenarnya. Cuman kalau ada Excel kenapa tidak? Nah, ya ada yang ini sebenarnya lebih susah, lebih rumit. Aduh, ini bisa maaf. Ini ya sebenarnya gampang sih kalau lihat langsung ngitung langsung mungkin lebih cepat ya, cuman ya gimana lagi buat ujian. Nah, jadi kita masukin dulu nih from tuh jadi kayak node atau titik awalnya dari mana, ini dari 0 ke 1, distance-nya atau jaraknya berapa, sini 4, 0 1 4, ini disesuaikan dari gambar ya. 0 ke 7 jaraknya 8, 0 ke 1 ke 2 jaraknya 8, 1 ke 7 jaraknya 11. Gitu ya. Ya, aduh. Gedein aja ya. Nah, gitu ya. Ya, bisa dilihat sendiri. Pokoknya masukin semua lah kalau bisa. Bukan kalau bisa, emang harusnya. Satu kali apa ya? Satu lintasan itu ditulis kali aja ya di sininya. Terus jangan lupa masukin jaraknya semua. Gitu deh ya. Ngerti lah, insyaallah. Ya semoga ngerti deh. Ya pokoknya 11 23 jaraknya 7 7 25 jaraknya 4 gitu. Terus aja pokoknya semua harus masuk sampai di akhir 54 34 sampai 4. Nah, oke. Di sini kita masukin kolom go juga. Kolom go itu apa? Nanti ini yang nentuin kita mau make jalur yang mana nih. Jalur mana yang dipakai? Apakah dari 01 terus ke 7 kemana? Nah, ini yang menentukannya di go ini. Nah, untuk solusinya kita masukin rumus sum product yang distance, go gitu. Nah, di sini ada ininya, node net flow sama supply demand. Nah, di node ini isinya itu semua titik yang ada di sini. Ada dari 0 sampai 8 kan. Jadi 0 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, net flow-nya ini ada rumusnya. Agak panjang, tapi nanti bentar. Kita ke yang pendeknya dulu. Nah, supply and demand ini kayak titik awal sama titik akhirnya. Nah, ini titik awalnya 0, kita mau ke titik akhirnya di 4. Gitu. Nah, ini kenapa gini? Soalnya rumusnya beda sendiri. Ini yang awal juga beda sendiri. Nah, untuk rumusnya begini. Yang untuk yang titik pertama ya, titik awalnya yang 0, sum if, yang from, koma node-nya yaitu 0, koma yang go. Nah, yang from sama yang go-nya ini kita kasih dolar biar nggak kemana-mana. Nah, untuk yang satu ke bawah, selain yang awal sama akhir ya, itu beda. Ini ada tambahan sama kayak tadi, ini from, ini node-nya, ini go. Nah, dikurang sum if to node-nya terus go. Ini bedanya di minusnya aja sama to, itu aja sih. Nah, jangan lupa semuanya dikasih dolar. Nah, terus tinggal tarik aja semua ke bawah. Nah, kecuali yang akhir nih. Yang akhir dia beda. Di sini cuman di sini sama kayak yang ini, cuman yang bagian sini hapus. Jadi cuman minus sum if to node-nya sama yang go. Nih kalian bisa lihat ya. Tuh node-nya sama go. Oke. Nah, yang awal di sini kita kasih nilai 1, akhirnya kita kasih nilai min 1. Udah gitu udah selesai semua nih, tinggal solvernya aja. Nah, di solvernya kita lihat reset dulu.
Nah, objektifnya ada di mana? Di sini, di solutionnya. Nah, kita mau cari rute terpendek kan? Nah, jadi pakai min. Jadi variabelnya yang mana nih? Yang goal. Nah, constraint ya, apa aja? Constraint-nya. Aduh, bentar. Ini net flow harus sama dengan supply sama demand. Gitu. Terus jangan lupa juga goal lebih dari sama dengan 0. Kenapa? Nggak boleh negatif. Oke, gitu. Ini jangan lupa pakai simplex. Udah deh, gitu doang. Nah, jadi kalau kita lihat di sini yang terpendek tuh yang ada satunya, yang ada nilai satunya di sini. Jadi mana aja nih? Dari 0 ke 7. 0 ke 7, 8. Oke. Terus habis itu, habis dari 7. Dari 7 ke 6. 7 ke 6. Oke, terus lanjut ke 6 ke 5, 5 ke 4. Berarti 0, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4. Nah, kelihatannya dari, ya kalau dilihat-lihat juga emang kayaknya itu yang paling pendek ya. Ya, komputer, ya semoga, ya komputer nggak bisa salah. Barangkali ada kesalahan, ya mungkin itu salahnya dari saya. Ya. Nah, lanjut ke maximum flow. Nah, maximum flow ini agak ya, agak tricky, bukan tricky ya. Rumusnya lumayan lebih banyak daripada yang sebelum-sebelumnya. Jadi maximum flow tuh di sini kasusnya kita mau mencari aliran terbesar dari yang awal hingga akhir tuh gimana aliran terbesarnya, ya aliran terbesarnya dari awal sampai akhir, tapi batasan-batasannya ini yang ininya nih, yang angka-angka ini. Jadi gimana caranya biar dari awal sampai akhir tuh ngalirnya paling banyak gitu. Nah, jadi kita langsung masukin aja ke kita bikin tabel dulu kayak gini, terus kita masukin nih. Ini node 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang atas itu yang selain yang node pertama. Nah, tapi kalau yang sampingnya dari awal sampai selain yang akhir gitu. Jadi ini kayak from-nya gitu, atau dari ini tuh kayak ke, berarti dari 1 ke 2. Kalau yang ada di sini ada angkanya, terus panahnya juga nyambung, kita masukin. Nah, kita masukin ini satu-satu. Misalnya 1 ke 2, 8. Berarti dari sini 1 ke 2 isinya 8. Nah, di sini 1 ke 3, 10. Nah, di sini N1 ke N3 nilainya 10. Mana lagi? N3 ke N2, 3. Nah, N3 ke N2, 3. Ini kan. Oke, terus N2 ke N5 nih. Ke N5, ini dulu deh yang dekat. N2 ke N4, nilainya 2. N2 ke N4, 2. Oke. Terus ini N2 ke N5, 7. N2 ke N5, 7. Lanjut, mana lagi? N4 ke N6, 10. N4 ke N6, 10. N5 ke panahnya ke atas nih, ke 4. N5 ke 4, 4. N5 ke N4 kan? Nah, N4. Terakhir ke N5 ke N6, 8. N5 ke N6, 8. Oke, udah dimasukin semua. Tinggal kita bikin lagi tabel di bawahnya. Kita tambahin kolom baru ini sama outflow, inflow, net flow. Nah, sama max flow-nya. Nah, nanti hasilnya ada di max flow. Buat rumusnya apa aja nih? Nah, kalau di sini rumusnya sum if kolom atas yang ini, kolom yang atasnya, koma ini pakai petik ya, jangan lupa petiknya. Kalau nggak pakai petik nggak jalan biasanya. Jadi lebih dari sama dengan lebih dari 0, maaf. Nah, terus koma yang bawahnya, kolom yang bawahnya. Udah deh, terus kita tarik ke samping sampai yang N6 ini, sampai akhir.
Nah, outflow juga sama, cuman bedanya ke samping ya. Di sini sum if yang baris atasnya, terus lebih dari 0, baris bawahnya. Oke, terus tinggal tarik aja ke bawah. Udah deh, gitu. Nah, yang ini inflow itu cuman ada dari baris kedua. Kalau dari baris pertama nggak ada. Kenapa? Kalau nggak salah karena di sini mulainya dari yang masuk kan dari N2 jadi si satu ini kan nggak ada alir sebelumnya gitu, nggak ada aliran dari yang sebelumnya, jadi dia yang pertama kan. Nah, inflow jadi mulai dari yang 2 gitu. Outflow keluar semua kecuali yang 6. Nah kan gitu. Net flow-nya dia nanti outflow dikurang inflow begitu. Nah, kalau inflow rumusnya dia pakai offset yang B15 atau di bawahnya ini. Oke. Offset yang bawah, terus 0, terus row yang atas B1. Ya, harus ingat-ingat ya. Jadi offset yang bawah sini, pokoknya paling bawah ya. Terus 0, atau titik koma, tergantung Excel kalian, di atas tabel yang atas. Ini ya. Oke. Terus tarik aja nih sampai yang max flow-nya. Nah, udah gitu langsung aja kita masuk ke solver. Nah, capek kan kalian dengernya? Iya, panjang juga. Nah, reset dulu. Nah, reset objektifnya di mana? Di max flow. Nah, terus changing variabelnya yang mana? Setabel ini. Oke, ini max ya. Soalnya maximum flow kan, bukan minimum. Nah, ininya constraint-nya apa aja? Aduh, constraint-nya apa aja ya? Kalau nggak salah, bentar dulu ya. Oke, jadi gini ya. Constraint-nya itu mana aku hilang? Mana? Hah? Nah, baru muncul. Nah, constraint-nya tabel yang bawah kurang dari sama dengan ya. Kurang dari sama dengan constraint-nya yang ini atas. Oke, kurang dari yang bawah kurang dari sama dengan atas tambah yang ini net flow-nya. Net flow-nya harus sama dengan 0. 0. Terus jangan lupa non negativity, nggak boleh. Ya, ini harus lebih dari sama dengan 0, nggak boleh minus. Oke, ininya simplex. Oke, solve. Wah, 0 semua. Wah, kok berubah jadi gini? Jadi ya tadi ada sedikit kesalahan teknis. Jadi rumusnya bukan rumus ya. Caranya kita ubah. Kita rapiin dulu ya, kasih border. Nah, jadi ya peneliti boleh salah, tapi yang nggak boleh itu bohong. Nah, jadi tadi ada kesalahan teknis ya, karena mungkin ya karena emang kurang menguasai juga yang tadi. Jadi kita pakai metode ini aja. Ini aduh. Nah, dia sama kayak yang dia sama kayak yang metode jaringan tadi yang shortest path. Nah, cuman bedanya apa? Nah, di sini kalau yang tadi shortest path itu dia distance sama goal, di sini dia flow sama capacity, begitu. Nah, from sama to-nya tetap sama. Nah, cuman ini kayaknya lebih jelas ya. Jadi lintasan dari mana ke mananya gitu ya, dari 1 ke 2
Soalnya ada panahnya, harus sesuai dengan panahnya. Jadi nggak bisa mundur lagi. Soalnya sumbernya dari 1, airnya mengalir gitu sampai 6. Ya kita contohnya air, bisa air, bisa kendaraan dan lain-lain gitu ya. Nah, ya mohon maaf ya kalau kalian kaget tiba-tiba eh, tiba-tiba berubah ininya ya. Padahal mungkin kalian udah ngikutin, jadi mohon maaf banget ya. Nah, semoga yang ini bisa lebih mudah dimengerti, lebih jelas juga. Nah, jadi from sama to-nya sama kayak tadi yang yang shortest path, kita masukin semua dari mana ke mananya, terus capacity, di sini bukan distance tapi capacity ya. Jadi kapasitasnya berapa? Nah, di sini 1 ke 2 8, 1 ke 3 10, 2 ke 4 2, 2 ke 5 7. Nah, dan seterusnya gitu. Oke. Nah, untuk rumus yang net flow sama kayak tadi nih. Yang awal sum if, from di dolar, terus node-nya itu 1, yang flow. Nah, untuk yang 2 ke bawah selain yang terakhir ya. Karena yang terakhir di 6. Oh, ini dulu deh, yang 2 dulu. Yang 2 sama, yang awal sama, terus ini yang from, terus node-nya, terus flow, dikurang sum if yang to, terus node-nya, terus yang flow lagi gitu. Jangan lupa kasih dolar biar nggak kemana-mana. Terus kita tarik deh ke bawah, udah. Yang terakhir beda nih, soalnya terakhir kan dia nggak kemana-mana kan, habis 6 tuh nggak ke node yang lain, jadi kita hapus di sininya. Nah, ini satu lagi nah, jadi minnya tetap ikut ya, jangan lupa di yang satu space juga gitu. Oke, jadi cuma tuh node flow gitu. Nah, untuk yang maximum flow-nya dia lebih ringkas lagi, dia cuma sama dengan yang ini, yang net flow yang pertama gitu. Sama 4 kalau di sini. Langsung aja kita ke solvernya, buka solver. Nah, di sini masih kosong soalnya udah di reset tadi. Nah, objektifnya di maximum flow di sini. Terus to max, soalnya kan jelas ya, ada namanya maximum flow. Changing variable yang mana aja nih? Nah, yang flow. Flow constraint-nya apa aja? Constraint-nya flow, ini udah jelas nih, ada tandanya. Harus kurang dari sama dengan kapasitasnya. Capacity di sini. Inggris banget ya. Nah, kita tambahin lagi constraint satunya itu net flow. Nah, cuman ini yang ada sama dengannya aja ya. Oh, ini kelupaan satu. Nah, jadi sampai sini ya. Pokoknya selain yang awal sama akhir sama dengan sama dengan yang tengah sini. Oke, gitu aja. Simple kan? Oh iya, ada yang kelupaan. Apa coba? Nah, ini harus lebih dari sama dengan 0 karena nggak boleh negatif. Gitu, jangan lupa ini simplex solve. Udah deh. Nah, oh iya, ini kita masukin dulu ya biar rapi. Nah, udah deh. Udah deh. Nah, jadi di sini aliran maksimalnya itu 14 jadi dari awal nih. Yang bisa ngalir dari awal sampai akhir tuh 14 tanpa kayak tanpa bertabrakan, terus kayak emang jadi 14 dari mana ke mana aja. Jadi dari 1 ke 2 itu 8, dari 1 ke 3 itu 6. Nah, itu awalnya kalau di lain 16 kan, ya kan? Nah, nanti nyampe ke akhir juga harusnya 14 juga. Itu kayak nah itu maximum flow tuh dari awal ke akhirnya tuh paling maksimalnya berapa gitu, yang bisa ngalir dari awal ke akhir itu berapa. Ya gitu. Nah, di sini ada angka-angkanya dari 2 ke 4 2, dari 2 ke 5 7, dari 3 ke 2 1. Nah, 3 dia maksimal 3 kan. Cuman yang biar hasilnya maksimal, yang ngalir dari 3 ke 2 itu 1 dan seterusnya gitu ya. Ya, semoga bisa mengerti. Nah, lanjut ke yang terakhir nih, CPM. Apa itu CPM? CPM itu Critical Path
method kalau nggak salah ya. Nanti cari lagi aja sendiri. Nah, misalnya soalnya gini, soalnya seperti ini. Misalnya dikasih cuma tabel gini doang, ini tabel aktivitas. Lalu sebelumnya apa sih CPM itu? Nah, CPM itu kita mau nyari critical path method. Jadi ini mau nyari kalau di sini konteksnya jadwal. Jadi kita mau nyari kayak si jadwal tuh kira-kira selesai dalam waktu berapa hari ya maksimalnya. Oke. Terus ya gitu sih. Intinya kalau critical path itu waktu terlama yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua aktivitas. Seperti itu. Nah, di sini ada aktivitasnya apa aja, terus ada durasinya nih. Nah, dari beberapa aktivitas ini ada yang bisa kita geser waktunya. Kayak misalnya, ya nanti deh. Itu ada lagi materinya, bukan materi sih. Bisa dibuat sebagai schedule, namun untuk UAS kali ini kita cuman cuman Excelnya aja. Jadi ya udah belajar Excelnya aja. Nah, cuman kalian juga harus tahu caranya membuat ini si jaringan ini, si networknya. Nah, jadi di sini aktivitas A predecessor activity itu aktivitas sebelumnya. Jadi aktivitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan atau melanjutkan aktivitas tersebut. Misalnya yang B nih, yang B tuh si aktivitas A harus selesai biar B baru bisa jalan begitu. Nah, itu berarti kalau A belum selesai, B belum bisa mulai. Nah, kalau B belum mulai, D belum bisa mulai, D belum bisa mulai, F belum bisa gitu. Nah, jadi kita buat jaringannya ya dibuatnya seperti ini ya. Nah, di sini ada yang namanya dummy. Nah, dummy itu kenapa sih? Jadi ada aturan dalam membuat jaringan atau network. Jadi aturannya itu si aktivitasnya dia nggak boleh setiap nodenya dia nggak boleh lebih dari satu anak panah. Nah, di sini bukan setiap node ya, setiap aktivitas nggak boleh lebih dari satu anak panah gitu. Nah, di sini kan kenapa di sini ada dikasih dummy? Di sini dari F itu harus ada D sama E. Jadi D sama E harus selesai baru F bisa mulai. Nah, tapi kalau misalnya kita buat panahnya gitu ya, harusnya siapa tuh? Maaf ya. Di kosan ini kita nggak sendiri. Jadi kalau harusnya dari D nah harusnya dari D itu ke aktivitas D habis itu ke F kan. Nah, cuman kita nggak bisa nih kalau misalnya dari apa gimana? Aduh, misalnya ini D terus ini D lagi terus langsung F, nggak bisa. Nah, jadi harus kasih dummy. Sebenarnya bisa aja kalau misalnya ini B terus D langsung ke sini, bisa sih. Ya udah, tapi nggak masalah juga, tambahin aja buat nambah-nambahin biar ada dummy-nya. Soalnya dia nggak ngaruh juga sebenarnya. Mungkin ya ada kesalahan dalam pembuatan ini, cuman nggak salah sih sebenarnya, nggak salah juga. Bisa dikurangin ini ya, bisa dihapus terus langsung disambung ke sini, kayaknya bisa juga atau enggak ya, nggak tahu deh. Tapi kalau nggak salah setahu saya ini nggak salah ya. Ya kalau misalnya emang dari sini bisa langsung ke sini, kalau emang bener ya mungkin kalian bisa coba dulu sendiri hasilnya sama atau enggak. Mungkin saya juga mungkin lain kali akan mencobanya. Tapi kalian coba aja dulu sendiri. Kalau misalnya hasilnya sama berarti tetap benar. Kalau misalnya beda ya mungkin kita bisa diskusi lagi. Tapi untuk saat ini kita menggunakan
jaringan atau network yang ada di sini. Nah, kita buat dulu nih ininya untuk menghitung. Jadi durasi paling lama dari awal sampai akhir itu berapa sih? Ada yang namanya critical path, ada non critical path. Yang critical itu yang dia nggak bisa diganggu gugat nih, harus dalam waktu segitu. Nah, kalau misalnya dalam teorinya itu lumayan sih. Jadi kita harus ngitung maju sama mundurnya. Ada namanya forward pass, ada backward pass. Nah, kalau misalnya backward sama forward passnya nilainya sama, berarti itu kritikal. Kalau beda dia non kritikal. Nah, gitulah. Mungkin kalian bisa pelajari sendiri, tapi untuk sekarang kita cari tahu cara dengan Excelnya. Nah, di sini kita buat tabel dulu. Nah, yang A, B, C, D, terus dummy-nya. Ini dummy. Terus EF. Nah, untuk dummy itu dia nilainya 0. Kan kalau di sini durasi A itu 3, B 5, C 7, D 10, E 5, F 4. Nah, kalau dummy ini dia 0. Dia cuman apa ya? Dia buat nyambungin doang dari D ke F gitu. Biar bisa lanjut ke F. Gitu. Nah, dia 0 nilainya. Jadi dummy itu aktivitas yang tidak membutuhkan waktu dan sumber daya apapun. Gitu. Nah, oke. Di sini limitnya yang mulainya kita -1, untuk akhirnya kita kasih 1. Beda ya sama maximum flow tadi. Kalau maximum flow kan maximum flow yang shortest path kan yang mulainya 1 akhirnya -1. Kalau di CPM yang mulainya -1 terus yang akhirnya 1 gitu, sisanya 0. Nah, terus rumus total kita balik lagi ke yang awal tuh, yang linear programming sama simplex, dualitas dan lain sebagainya. Nah, itu sama yang atas kali bawah, atas kali bawah, atas kali bawah, atas kali bawah gitu. Jangan lupa yang bawahnya, yang sini dikasih dolar. Oke, ini kalau di sini di baris ke-14 kasih dolar semua, terus ditarik ke bawah sampai bawah nih, sampai bawah lagi sama. Oke, nah kita masukinnya live aja ya. Jadi ini kan ada 1 ke 2. Jadi untuk yang keluar itu -1, yang masuk itu 1. Itu ya, ingat itu. Keluar -1, masuk 1. Jadi di sini keluar dari 1, masuknya kedua, ya kan? Nah, keluar dari, nah ini ya, yang node-nya di sini isinya. Keluar dari 1, jadi di sini -1, masuknya kedua. Masuk kedua dari sini nilainya 1. Berarti keluar dari 1, masuk kedua. X1 2 berarti keluar dari 1, masuk kedua. Keluar dari 1, masuk kedua, ya kan? Nah, kalau ini gimana coba? Keluar dari 2, masuknya ketiga. Berarti di sini keluarnya dari 2, nilainya 1, masuknya ke 3, nilainya 1. Begitu. Nah, kalau ini X25, berarti keluar dari 2, masuknya ke 5. Keluar dari 2, masuk ke 5. Wow. Nah, kalau di sini X34, berarti keluar dari 3, masuk ke 4. Ini keluar dari 3, masuknya ke 4. Oke. Ini X46, keluar dari 4, masuknya ke 6. 1. Keluar -1, masuk 1. X56. X5 mana? Keluar dari 5, keluar -1, masuk ke 6. Gitu. X67, keluar dari 6, masuk ke 7. Begitu. Nah, ini limitnya. Yang pertama itu -1, terakhir -1, ini -1, ini 1, 1, 7. Gitu. Oke. Nah, hasilnya nanti di sini ini sama dengan yang atas ini objektifnya.
Mari kita coba. Nah, ini masih bersih ya, belum dicoba. Nah, kita mau cari yang max atau mini ya? Max. Iya, soalnya kita apa? Kalau max atau mini ya? Tar dulu. Oke, tadi aduh, karena lupa ya. Jadi lihat-lihat lagi materi. Nah, jadi objektifnya di mana? Objektifnya di sini total. Nah, ini max ya, soalnya udah bener tadi. Jadi ini kita tuh mau nyari kan si durasi terlama si semua aktivitas ini selesai. Si project ini selesainya kira-kira durasi paling lamanya berapa ya? Gitu. Nah, kalau misalnya kita dihitung sendiri ya lewat mata kita, bisa dihitung kayak paling lama kayaknya dari sini deh. Dari sini. Soalnya kayak 3 tambah 10 tambah 5 itu kan udah 18 tambah 4 udah 2. Kalau dari bawah dari sini ke sini 3 7 5 ini 10 15 19. Berarti yang kritikalnya kan yang atas kan. Nah, harusnya ya. Yang kritikalnya yang atas, yang ini non kritikal nih. Dua aktivitas ini non kritikal. Jadi mereka bisa ngaret gitu ngerjainnya. Oke. Tapi coba kita buktikan ya. Jadi variabelnya yang bawah. Nah, ininya constraint-nya biasa ini belum muncul. Terus ininya sama dengan ini. Oke. Terus dia bisa ini. Oke. Simplex ya, jangan lupa. Terus solve. Nah, sama kan tadi hasil perhitungan kita harusnya hitungannya 22. Nah, itu harus dari 1 ke 2, ini 1 2 1 terus ke 2 3. 2 3 kan? 2 3 terus 3 4, sini 3 4 4 6 4 6 terus 6 7. Nah, sama hasilnya 22. Udah gitu doang. Teori optimasi gampang banget kan? Ya, emang harus ada sedikit effort untuk belajar. Emang ngapalin rumus lumayan juga, tapi rumusnya mirip-mirip lah ya antar metode, antar masalah kan. Ini kan beda-beda nih masalahnya. Metodenya ya mirip-mirip lah ya, nggak jauh beda, nggak terlalu susah juga. Gini doang mah kalian sambil kayak tutup mata juga jago kalian. Kayak setelah nonton video ini semoga kalian bisa jago-jago semua, semoga nilainya memuaskan semua. Kalian capek ya? Sama. Ini udah berapa menit nih? 48. Wow. Ya. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari akademik. Saya sebagai perwakilan akademik pamit undur diri. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Ya, selamat malam semuanya.